Halo guys, jumpa lagi dalam pelajaran matematika. Matematika itu mudah dan menyenangkan. Dalam tips and trick matematika kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuktikan limit x mendekati 0 untuk sin x per x itu sama dengan 1. Apakah pembuktian atau bukti dari limit x mendekati 0 untuk sin x per x itu sama dengan 1. Kita akan buktikan ini. Langsung aja, di sini kita akan memanfaatkan luas juring ya. Dia ini ada juring, kita beri nama OAB. Juring adalah bagian dari lingkaran yang terdiri dari jari-jari yang sama panjang, yaitu jari-jari OA, kita anggap aja 1, dan jari-jari OB adalah 1, dan ini adalah garis lengkung. Itu yang membuat dia menjadi bagian dari sebuah lingkaran. Kita beri sudutnya itu yaitu namanya theta. Theta. Ide dasarnya adalah menggunakan sebuah segitiga yang diambil dari menghubungkan garis titik B dengan titik A. Ini segitiga, dan kita butuh bantuan yaitu garis tinggi. Garis tinggi yang tegak lurus dengan jari-jari OA. Nah, kita beri aja nama di sini adalah X. Nah, langkah berikutnya adalah kita membutuhkan bantuan satu buah segitiga lagi yang didapatkan dengan cara memperpanjang garis OB sehingga tegak lurus dengan garis OA. Ya, kita beri aja nama Y. Nah, di sini kita mendapati bahwa luasan segitiga OAY itu melingkupi melingkupi juring OAB dan meliputi segitiga OAB. Dan luasan yang paling kecil itu dimiliki oleh segitiga OAB. OAB lebih kecil luasannya dibandingkan juring. Juring lebih kecil lagi luasannya dibandingkan luas segitiga OAY. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwasanya luas segitiga OAY paling besar ya, dan di tempat kedua adalah luas juring OAB, dan luas juring OAB ini lebih besar lagi dari luas segitiga OAB. Nah, dari sinilah kita akan membuktikan apakah limit x mendekati 0 sin x per x itu adalah sama dengan 1. Untuk luas segitiga rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Setengah kali alas kali tinggi. Untuk luas juring rumusnya adalah setengah R kuadrat sudutnya adalah sudut theta, dan ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Mari kita lihat alas dari OAY. Alas dari segitiga besar ini adalah OA dan tingginya adalah AY. Jadi kita bisa tulis setengah kali OA dikali AY. Dan ini lebih besar daripada setengah dikali jari-jari ya. Jari-jari itu bisa OA, bisa juga AB ya. Anggaplah OA kuadrat theta. Dan ini untuk segitiga OAB itu adalah alasnya adalah OA dan tingginya adalah BX. Alasnya adalah OA dan tingginya adalah BX. Nah, di mana di sini kita tahu bahwa dari titik O ke titik A itu adalah jari-jari dengan panjangnya adalah 1. Jadi di sini setengah dikali 1 kali AY lebih besar daripada
setengah dikali 1 kuadrat kali theta, dan lebih besar lagi setengah kali OA, setengah dikali 1 dikali BX. Dengan cara mengalihkan semua ruas, kita bisa mendapatkan bahwa AY lebih besar daripada theta dan lebih besar daripada BX. Nah, di sini kita sudah mendapatkan pertidaksamaan yang sudah cukup bagus ya sampai di sini. Baik. Ya. Berikutnya kita akan mencari nilai AY. Untuk nilai AY kita manfaatkan segitiga OAY. Kita akan memanfaatkan segitiga OAY. O A Y ya. Dimana tinggi AY tidak diketahui ya. Tinggi AY tidak diketahui dan OA adalah 1 dan panjang garis miring ini tidak diketahui, garis miring OY tidak diketahui. Tapi kita bisa dapatkan bahwa sini ada sudut theta ya, sudut theta. Ya. Kita bisa dapatkan bahwa sini kita menggunakan rumus trigonometri. Kita ada sinus, kosinus dan tangen. Dengan sinus adalah tegak dibanding miring, dan ini menjadi tidak diketahui dibanding dengan tidak ketahui. Ini menjadi sulit. Kita bisa menggunakan cos karena cos adalah datar per miring, atau kita bisa menggunakan tangen karena tangen adalah tegak per datar. Nah, di sini kita coba menggunakan tangen karena tangen lebih mudah untuk membuktikannya nanti. Jadi tan theta adalah sama dengan tegak itu adalah AY per datar adalah OA. Dan karena OA adalah jari-jari dan nilainya adalah 1, kita bisa dapatkan AY dibagi 1, hasilnya adalah AY. Jadi tan theta itu adalah AY. Ini kita masukkan dalam persamaan bahwa AY adalah tan theta. Di sini kita masukkan ya, di sini kita masukkan AY adalah tan theta. Tan theta lebih besar daripada theta, lebih besar dari. Nah, sekarang kita akan mencari nilai BX. Nah, untuk nilai BX sendiri kita akan memanfaatkan segitiga OBX ya. Sini kita akan memanfaatkan segitiga OBX. Kita akan memanfaatkan segitiga OXB atau OBX ya. Di sini siku-siku di X dengan nilai OX tidak diketahui dan tinggi BX juga tidak diketahui, tetapi OB adalah jari-jari dengan nilainya 1 dan di sini adalah sudut theta. Nah, di sini kita bisa menggunakan sin, cos atau tangen. Untuk tangen tegak berbanding datar menjadi sulit karena tegaknya tidak diketahui, datarnya juga tidak diketahui. Alternatifnya kita bisa menggunakan cos atau kita menggunakan sin. Kita akan di sini triknya kita menggunakan sin. Supaya lebih mudah kita menggunakan sin theta itu sama dengan tegak dibanding miring ya. Jadi BX dibanding miring yaitu OB. Nah, di mana di sini nilai BX tidak diketahui tetapi OB sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah BX dibagi 1 yaitu BX. Nah, jadi sin theta bernilai sama dengan BX. Persamaan ini kita
masukkan ke dalam persamaan kita bahwa bx adalah sin theta. Ya, di sini adalah bx adalah sin theta. Bx sama dengan sin theta. Lalu di sini kita akan membaginya dengan sin theta. Kita bagi dengan sin theta. Ya, trik berikutnya kita bagi dengan sin theta sehingga kita dapatkan di sini sin theta bagi sin theta adalah 1, theta dibagi sin theta adalah theta per sin theta. Dan tan theta dibagi sin theta, tan theta dibagi sin theta, perhatikan baik-baik di sini. Untuk tan theta dibagi dengan sin theta itu adalah sin per cos. Jadi kita tulis sin theta per cos theta dibagi dengan sin theta dibagi dengan 1. Nah, pembagian pecahan itu sama dengan perkalian dengan kebalikan dari pecahan yang dibagi. Ya, jadi sama dengan perkalian adalah 1 per sin theta. Ini kita habis, coret. Sehingga hasilnya adalah 1 per cos theta. Kita masukkan dalam persamaan, pertidaksamaan maksudnya. Ini kita tulis jadi 1 per cos theta. Nah, kalau kita balik ya, kalau kita balik pertidaksamaan ini menjadi 1 per cos jadi cos ya, berarti cos theta lebih kecil daripada sin theta per theta, daripada sin theta per theta, dan lebih kecil daripada 1. Nah, baru kita masukkan nilai limitnya. Limit theta mendekati 0 untuk cos theta, sini limit theta mendekati 0 sin theta per theta lebih kecil dari, besarin dulu ya, kecil dari limit theta mendekati 0 dari 1. Yang mana di sini kalau kita masukkan nilai 0 ke dalam theta, jadi hasilnya adalah cos 0. Cos 0 itu bernilai 1. Sementara ini kita biarkan aja, jadi limit theta mendekati 0 sin theta per theta. Limit theta mendekati 0 dari 1 ini nggak ada hubungannya ya, karena di sini yang dirubah adalah theta, di sini nggak menggunakan theta, jadi masih tetap nilainya adalah 1. Ya, coba perhatikan bahwa nilai limit theta mendekati 0 dari sin theta per theta dalam pertidaksamaan ini dibaca bahwa nilai ini tidak boleh lebih besar daripada 1 dan tidak boleh lebih kecil daripada 1 ya. Di antara 1, batasan paling kecil adalah 1 dan batasan paling besar adalah 1. Bilangan apa yang tidak lebih besar daripada 1 dan tidak lebih kecil daripada 1? Jawabannya adalah 1 itu sendiri ya. Jadi nilai semua ini ya adalah 1. Karena hanya satulah yang tidak melebihi 1 dan tidak lebih kecil daripada 1. Terbukti kan? Jadi di sini kita bisa tulis terbukti ya. Nah, demikianlah pembuktian nilai limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada salah kata mohon dimaafkan, bukan maksud mengajari tapi hanya ingin membantu saja bagi yang belum tahu, semoga bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe karena semua itu gratis. Oke, sampai jumpa lagi dalam edisi berikutnya. Dah.